Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Pada malam hari ini kita sama-sama dalam kekuatan dan sukacita Allah boleh bertemu lagi dalam renungan rohani malam hari ini. Dan sebelumnya mari kita sama-sama berdoa supaya Allah mengurapi semua apa yang akan kita baca pada malam hari ini. Bapa dalam surga, kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu tidak pernah putus bagi kami. Kasih-Mu tidak pernah lepas dari kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan biar kami saat-saat ini belajar bersabar, belajar untuk tetap setia, menantikan setiap pertolongan lepas pertolongan yang datang pada kami. Teristimewa lagi Tuhan, kami akan baca lagi renungan firman-Mu. Kami akan membaca lagi kebenaran-kebenaran-Mu yang menghidupi kami sampai pada hari ini. Terima kasih, kuduskan kami, sucikan kami, agar kami layak menerima setiap kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, malam hari ini kita boleh bersama-sama lagi ada dan akan membaca lagi beberapa ayat dalam firman Tuhan yang kita akan renungkan. Kita akan buka dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-18. 2 Korintus 4 ayat 18, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Dari kopi atas katakan, jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Kondisi kita sekarang ini saudaraku, kita berbicara tentang bagaimana hari-hari batinnya atau hari-hari secara lahiriah kita ini mungkin semakin merosot. Banyak hal yang berubah hari-hari ini. Yang dulunya kita tidak lakukan, kita harus lakukan hari-hari ini. Yang dulunya kita suka lakukan, malah terbaliknya kita nggak bisa melakukannya lagi. Kondisi ini membuat semua manusia menjadi berubah dalam kegiatan rutinitas. Tapi jangan sampai hal-hal yang baik merubah kita. Hal-hal yang membuat kita semakin hari semakin kuat, itu merubah pandangan kita. Firman Tuhan sampai hari ini ya dan amin. Segala sesuatu yang difirmankannya terjadi dan digenapi. Dan biar kita tetap berkata kepada Tuhan, kami kuat karena Engkau yang akan memberikan kekuatan kepada kami. Kami mampu karena Engkau yang memampukan kami. Sisi positif yang harus kita ambil dari situasi sekarang ini, biar kita makin menyadari bahwa hidup kita sangat-sangat bergantung kepada Tuhan. Hidup kita tidak lepas dari Tuhan. Dan Tuhan mau kita tetap dapat berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Supaya kita dapat bertahan, supaya kita tidak mengurangi sedikit pun waktu-waktu kita, malah hari-hari ini kita semakin lebih banyak waktu bersama dengan Tuhan. Lewat firman-Nya yang kita baca, lewat waktu kita berdoa, berbicara, bercakap-cakap dengan Tuhan, memuji, menyembah Tuhan. Karena apa? Itulah yang Tuhan mau, yang kita kerjakan hari-hari ini. Supaya kita menjadi kuat, supaya kita semakin kokoh, supaya kita semakin mengerti bahwa Tuhan mau menjadikan kita semua orang-orang yang pilihannya. Bertekun, sungguh-sungguh bertekun. Inilah waktunya, kita tidak diganggu dengan hal yang harus dikejar-kejar, yang harusnya kita lakukan karena waktu yang tulus. Ya, tapi waktu yang ada
sangat panjang hari-hari ini dan waktunya kita sangat banyak untuk bersekutu dengan Tuhan. Tidak ada alasan lagi kita kata, aduh saya nggak sempat, aduh saya nggak punya waktu, aduh saya ada acara. Tidak ada. Semuanya itu hari-hari ini lewat. Yang ada kita adalah waktu kita untuk bersekutu, waktu kita untuk berdoa, merenungkan siapa kita di hadapan Tuhan. Kita akan buka dalam firman Tuhan dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13, saya percaya juga ini ayat yang sering kali kita baca dan biar boleh kita baca lagi pada malam hari ini. 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan di sini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Haleluya. Haleluya. Orang di luar sudah bilang teriak susah, sudah sangat-sangat memprihatinkan. Firman Tuhan katakan jelas, pencobaan-pencobaan yang kita alami hari-hari ini, yang terjadi hari-hari ini tidak melebihi kekuatan kita. Wih, luar biasa. Berarti Tuhan kasih kekuatan yang luar biasa kepada saudara dan saya, sehingga kita dapat menanggungnya. Satu hal saudaraku, kalau kita bersama dengan Tuhan, firman Tuhan katakan, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Luar biasa. Tuhan memberikan kesanggupan kepada kita untuk kita dapat menanggung segala sesuatu yang ada. Hari-hari ini biar kita cakap, semakin mengerti dalam kita beribadah secara pribadi dengan Tuhan. Lewat doa kita, lewat penyembahan kita, kita sedang bertekun menantikan Tuhan. Kita sedang bertekun untuk selalu dekat dengan Tuhan. Sehingga kita beroleh kekuatan. Dan dikatakan kita diberikan jalan keluar saat kita menghadapi hal-hal yang mungkin tidak kita sukai, mungkin berat dan sukar. Tapi bila mana kita hidup berkenan kepada Tuhan, seturut dengan apa yang Tuhan mau, saya percaya Dia yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Dia yang akan memberi jalan keluar kepada kita. Firman-Nya itu harus menjadi kekuatan bagi kita semua hari-hari ini, supaya kita tetap dalam sukacita Tuhan. Ibrani 13, kita akan buka ayat yang ke-5 bagian B. Ibrani 13 ayat 5 bagian B. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Tuhan adalah penolong kita sampai hari ini. Haleluya. Dialah yang menolong kita. Dia yang selalu memberi jalan keluar. Dalam kita bersekutu, doa kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan, Dia yang akan berikan jalan keluar bagi kita semua. Dalam ketekunan kita, dalam kesetiaan kita. Sekalipun mungkin ada di lingkungan kita ketakutan, kekhawatiran dan segala macam, tapi yakin dan percaya Dia tidak akan meninggalkan kita. Dia adalah penolong yang sesungguhnya. Tidak ada yang dapat dilakukan oleh siapapun kalau Tuhan ada di pihak kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, kebahagiaan sejati keluar dari dalam hati kita. Tidak dipengaruhi oleh keadaan dan situasi yang terjadi. Tetap tenang, tetap
bersekutu dengan Tuhan. Karena dalam ketenangan itu kita melihat pertolongan Tuhan. Dalam kita berserah penuh kepada Tuhan, maka Tuhan akan membela saudara dan saya. Jangan pernah berpikir, kalaupun Tuhan izinkan keadaan yang tidak kita inginkan terjadi, jangan katakan Tuhan tinggalkan saya. Tidak, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Justru Tuhan mau menambahkan iman kita. Tuhan mau menguji iman kita supaya semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin bertumbuh ke arah Dia, sehingga kita boleh melihat dan mengalami segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Sekalipun apa yang ada dalam sekarang ini tidak kita mungkin harapkan, tapi kalau Tuhan izinkan, biarlah Tuhan yang akan berperkara bagi kita semua. Dan saya yakin dan percaya Tuhan akan bela kehidupan saudara dan saya, sehingga kita tetap dikatakan menjadi orang-orang yang kuat. Karena pertolongan kita datang dari Tuhan. Tuhan tidak memberikan ketakutan, tapi Tuhan memberikan ketenangan bagi saudara dan saya. Dan sebab itu malam hari ini tetap bertekun, sabar dan bersabar. Karena waktunya Tuhan pasti akan tiba bagi saudara dan saya. Puji nama Tuhan. Inilah yang saya dapat bagi firman Tuhan pada malam hari ini. Kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa untuk mengakhiri renungan kita ini. Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang ada dalam kerajaan surga. Sungguh Tuhan, Engkaulah penolong kami. Engkaulah yang menjamin kehidupan kami. Dan sebab itu biar kami tidak khawatir, tidak takut. Apapun yang akan dilakukan manusia kepada kita pun, biar kita katakan Tuhan adalah penolong kita. Dan itulah Tuhan yang kami percayai di dalam Engkau, bahwa Engkau sesungguhnya akan menolong kami. Dan sebab itu mampukan kami untuk tetap bertahan, mampukan kami untuk tetap dalam sukacita kami menantikan Engkau. Tuhan, kami berdoa buat umat-umat-Mu, biar dipelihara dalam kasih sayang-Mu, biar dijagai, dipagari dengan malaikat-Mu, sehingga dijauhkan dari hal-hal yang tidak berkenan. Dan biar kota kami Jakarta ini Tuhan boleh lalukan segala sesuatu, boleh Tuhan tilik dari tempat yang maha tinggi, sehingga keadaan ini pun dapat berlalu sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Bahkan bangsa dan negara kami pun kami serahkan dalam tangan-Mu. Biar hari-hari ini kami mengerti bahwa Tuhanlah yang berkuasa atas hidup manusia. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini doa kami. Kami simpan setiap firman-Mu dalam hati kami. Kami mengucap syukur untuk semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Gerejaku adalah rumahku.